Silakan Bu. Ya, saya akan sambung mengembangkan karakter Kristen yang kuat sebagai proses seumur hidup. Turun sedikit Pak Rudi sebenarnya. Bukan hidup Hah? aja, bukan hidup aja ada di atasnya. Turun ya? Uh, Maaf, uh, maaf. Udah. mengembangkan, ya, mengembangkan karakter Kristen yang kuat sebagai proses seumur hidup. Nah, ini juga karakter seorang Kristen yang kuat itu uh, menjadi suatu proses dan itu seumur hidup. Jikalau kita dapat mengembangkan karakter-karakter Kristen itu, maka karakter Kristus itu sendiri akan menjadi milik kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri juga sanggup memberikan kekuatan kepada kita jikalau kita mau mengikuti atau mau meneladani uh, segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Nah, waktu Tuhan Yesus di bumi juga dia menjadi teladan dalam berbagai hal. Dan Tuhan Yesus itu memberi sanggupan kepada setiap orang-orang Kristen karena dia kan sudah melakukan sebelumnya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya orang-orang Kristen juga melakukan seperti itu. Nah, pertama apa yang pernah dilakukan oleh Kristus, dan ini adalah karakter yang ada di dalam Kristus, yaitu kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dikhianati, dan Tuhan Yesus sendiri tidak punya kepahitan. Dia bisa mengampuni orang-orang yang dalam tanda kutip itu memperlakukan dia dengan kasar, mencaci maki dia, mengkhianati dia, dan dia tidak menyimpan daripada kepahitan atau tidak dendam dengan orang-orang seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus juga sanggup untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Sebelum reinkarnasi, Tuhan Yesus itu adanya di sorga. Ya, hidupnya di sorga itu penuh damai sejahtera, sukacita, segala sesuatu ya aman. Di sorga ya sukacitanya melimpah. Tetapi dia sanggup menjadi miskin, dan seketika dia ada di bumi, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh dengan segala sesuatu kemiskinannya. Kemudian dia sanggup untuk menjadi kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja selama ada di bumi bisa langsung kaya karena dia Allah yang maha kuasa. Tetapi Tuhan Yesus tidak tamak. Dia mensejajarkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Kalau Tuhan Yesus bisa sanggup seperti itu, nah Tuhan Yesus juga berharap kepada setiap kita, orang-orang Kristen, terlebih sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balas. Nah, ini juga sering terjadi dalam kehidupan keluarga ya. Jadi kadang suami kalau sudah menurutnya dia sudah mengasihi segala sesuatu, dia bekerja susah payah siang dan malam itu untuk membahagiakan istri, dia menuntut balasnya. Sama istri juga, aku kan udah memperlakukan kamu seperti ini dan itu. Jadi itu juga menuntut balas. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi itu tanpa menuntut balas. Jadi kasih Tuhan itu sempurna, tidak ada kurangnya. Sempurna, dia mengasihi dunia, mengasihi setiap orang percaya itu sempurna. Kemudian kesanggupan untuk tidak kenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus itu lebih mengasihi jiwa-jiwa ketimbang dirinya sendiri. Mau rasa capek, yang di firman Tuhan itu pernah suatu kali Tuhan Yesus karena capek dia pergi ke
seberang Galilea, tetapi sampai di sana banyak orang yang menunggu-nunggunya. Akhirnya firman Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah, ini yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kalau kita memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, maka ketika kita melihat orang-orang, jiwa-jiwa yang hidupnya dalam kegelapan, maka kita itu punya hati yang terbeban. Kita mengasihi mereka. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan untuk dimilikilah. Milikilah hati yang seperti hati Tuhan, yaitu mengasihi jiwa-jiwa dan tidak mengenal lelah. Kita mengerjakan sesuatu pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu dengan sungguh hati, jangan dengan bersungut-sungut. Lanjut Pak Rudi. Berikutnya, kesanggupan. Ya, terima kasih. Kesanggupan untuk puas hidup di dalam supply atau persediaan yang Allah berikan. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan, fasilitas-fasilitas yang kita miliki dalam pelayanan, banyak kita bersyukur dengan itu. Apapun itu, termasuk dalam hal materi atau dalam hal makan dan minum. Jadi apa yang kita bisa punya hari ini, mari bersyukur. Saat ini kan Indonesia bahkan dunia dilanda oleh inflasi. Tetapi saya sering berkata kepada jemaat, karena saya itu pelayanan di pelosok sekali, dan mereka itu semua petani. Mereka hanya mengharapkan hasil pertanian, getah karetnya, buah pinangnya, buah kelapanya. Tapi sekarang harganya sangat anjlok. Yang biasanya 15.000 sekarang 2.500. Jadi beras naik. Jadi ngeluh. Dan saya sering berkata begini, banyak kita bersyukur. Kenapa? Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Coba kita ada di negara-negara sekarang yang sedang berperang. Apa yang mereka miliki sebelumnya? Mereka punya rumah, mereka punya fasilitas cukup, dan itu mereka tinggalkan. Dan sekarang hidup hanya sehelai baju di badan. Makan, tidak makan, nggak tahu lagi seperti apa. Jadi apa yang ada dulu kita syukuri. Jangan banyak bersungut-sungut. Kemudian kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini, dengan pencobaan-pencobaan dan tekanan-tekanannya. Nah, jadi Tuhan juga sudah melakukan ini. Jadi kita hanya mengikuti jejaknya Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebenarnya ini tidak sanggup, tidak bisa. Saya juga mengalami dalam pelayanan. Saya seorang perempuan, janda, ya mungkin saya itu cacat fisik ya. Jadi sementara orang-orang yang ada di sekeliling gereja banyak kali masalah ini dan itu, ya mungkin kalau misalnya ada sesuatu, saya itu sekali ditenang udah habis. Nah, tetapi itulah kekuatan daripada firman Tuhan. Ketika kita berdoa, maka di dalam doa itu ada kuasa. Dan Tuhan mampukan kita untuk ada di tengah-tengah dunia yang gelap. Tuhan mampukan kita ada di tengah-tengah dunia yang rusak ini dengan banyak-banyak pencobaan, tetapi kita masih hidup dalam kekudusan dan kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Nah, ada orang-orang tertentu tidak bisa hidup melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Dia itu harus mengkritik. Dan saya secara pribadi memang bukan orang kritikan ya. Mungkin karakter saya itu bukan di merah kuning hijau ya. Jadi kurang kritik. Jadi kalau saya, apalagi kalau dia pemimpin, apalagi dia kalau hamba Tuhan, saya kurang mengkritik itu. Ya udah, kamu kan udah tahu itu salah. Saya menegur dengan
apa namanya, dengan posisi datar, dengan baik, ya ngerti oke, tidak ya udah. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang memang itulah sifat atau karakter yang setiap orang yang berbeda-beda. Kesanggupan untuk tetap rendah hati dengan sorak tepuk tangan orang banyak. Jadi sekalipun dalam tanda kutip dalam pelayanan, dalam kedudukan atau apa yang kita miliki, banyak orang yang bersorak-sorak berkata hebat, tetapi bagaimana cara kita untuk tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kemudian sangat sulit bagi manusia jasmani untuk rendah hati dalam situasi semacam ini. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, dia sanggup melakukan itu. Kemudian kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada self-defense, dalam kurung pembelaan diri, ataupun membenci musuh-musuh. Saudaraku, ini saya mengalaminya ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Kita menerima tuduhan-tuduhan palsu. Bahkan dari kelompok-kelompok dalam tanda kutip orang-orang yang istilahnya bentrok ya dengan kita, mereka menuduh kita mencuri ini, curi itu. Tapi ketika oke, datanglah ke rumah, lihat barang-barang kalian yang mana, ambil. Tidak ada juga. Tetapi secara pribadi saya melihat mata kuliah ini, oh berarti ini Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi saya dan beberapa teman-teman lainnya untuk menerima, menghadapi tuduhan-tuduhan palsu, aniaya, tetapi kita tidak membela diri. Memang secara publik, apalagi di medsos, ya orang di luar melihat bahwa kita salah, tetapi kita tidak memberi pembelaan diri di medsos. Dan berjalannya waktu, medsos juga akan pudar dan orang-orang semua tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi dari pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang sedang kita pelajari saat ini mengenai karakter, saya sangat terberkati secara pribadi. Kenapa kemarin Pak Freddy nyinggung, ada banyak hamba Tuhan yang memulainya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Kenapa? Ada apa di balik itu? Doa iya. Nah, rupanya kesalahannya itu di karakter. Nah, jadi saudara, mungkin sampai di sini mari kita belajar bersama-sama. Karakter itu sungguh di dalam tidak kelihatan, tetapi kalau misalnya kita memiliki karakter Kristus, mari kita menyatakan supaya dunia tahu bahwa Kristus itu ada di dalam kita dan kita juga ada di dalam Kristus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Mas.